Saya nggak punya latar belakang guru dan juga nggak pernah menjadi cita-cita guru. Saya ingin menjadi orang yang dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Tahun 82. Justru saya begitu masuk ke sini juga langsung yang saya bangun dunia pendidikan. Karena saya melihat anak-anak itu kerjanya main, gendong adik, bukannya belajar. Itu yang tersentuh saya untuk membangun dunia pendidikan di sini. Ya, satu-satunya SD di Cikoneng. Anak-anak yang sekolah di sini, umumnya orang tuanya pekerja pemetik enteh. Gitu. Tidak ada kerja yang lain. Soalnya ini kan lingkungannya lingkungan perkebunan gitu. Jadi kalau untuk yang lain, yang dagang, yang kerja luar itu nggak ada. Semuanya pemetik enteh orang tuanya. Itu aja. Kondisi ekonomi mereka ya kalau dalam keadaan pucuk sedang baik, ya lumayan gitu. Kalau sedang menurun, ya minus. Us, kunaon mana pakaian gitu, Us? Kunaon mah kita sekolah? Ya gambaran umumnya kalau melihat dari sekarang ya lingkaran setan di sini itu. Orang tuanya pemetik teh, anaknya juga ikut memetik teh. Karena masalahnya untuk sekolah keluar itu berat. Masalahnya biayanya gitu. Makanya ya udah lulus SD kerja, lulus SD kerja metik enteh, babat metik enteh nyemprot itu aja. Pasti sapukeun, pasti sapukeun. Mamnang teh mamnang. Ini Abi. Adeknya yang paling kecil. Ya, jadi tiap hari juga dibawa ke sekolah. Ada yang ngasih. Bapak ibu mana? Kerja. Kerja. Kerja di mana? Jadi kebun teh. Jadi ini nggak ada asuh? Iya. Gua ke sekolah. Ntar yang ngasuh saya bagian. Di kelas ngapain aja sih adanya? Ya, duduk. Nanti kalau lagi nulis nangis ya saya gendong. Gitu. Yang penting dianya nulis. Gitu. Umur berapa, Neng? Adanya? 1 tahun lebih. Udah jalan? Repot nggak bawa adik? Ya, repot sih. Pernah ngomong sama bapak orang tua? Ya mau gimana lagi, soalnya nggak ada yang ngasuh adanya. Tes meet besok ya. Di note sekolah saha si Iwan, kamana si Iwan? Iwan Ramadan. Status kepegawaian saya masih status honor.
Tapi ya alhamdulillah ternyata tidak hanya sampai di situ. Ya ternyata sampai sekarang kita masih diberikan suatu hidup dan nikmat dan apa yang kita butuhkan ada gitu. Saya percaya bahwa Tuhan itu adil. Dari mana saja kita akan mendapatkan. Titik pertanyaannya. Jawabannya, Banu mengabarkan bahwa kandang ayamnya roboh. Saya yang cari satu masalah bukan di samping ketenangan jiwa ya. Yang jelas saya tidak tega melihat anak yang kucar kacir atau tidak tentu masalah pendidikannya, itu aja yang saya ini kan. Kalau masalah untuk memperkaya diri di sini rasanya nggak ada itu aja. Jadi yang jelas kepuasan batin yang tidak bisa dibeli oleh uang, itu aja. Ini lamun kaki kita kira naik ke ke samping gitu ya, betul ke bawah terus buah. Itulah titiknya, awas banyak titik koma dan namanya. Ayo Irfan. Usahakan. Ini. Ini dikit-dikit ah. Buah yang akan kita sebutkan jumlahnya. Dei. Saya ada yang ingin buktikan ya, di samping kepada masyarakat luas gitu kan. Umumnya kadang orang melihat itu dengan sebelah kacamata. Orang cacat bisanya hanya ngemis gitu kan. Ya nggak berguna lah gitu. Kadang dicibirkan orang gitu. Maka saya ingin membuktikan ke layak luas, baik ke saudara-saudara saya, ke orang tua juga saya membuktikan bahwa kita masih bisa berguna untuk kepentingan orang yang sehat gitu. Jadi nggak ada masalah ya Pak ya? Ya sedikit aja gangguan. Ya dibilang sedikit ya sedikit, besar ya besar. Jadi nggak gerakannya aja nggak kurang refleks. Berarti kalau dibilang sedikit terganggu, banyak tergantung diri sendiri ya, dong ya? Tergantung diri sendiri sebetulnya. Gimana itu mengaturnya supaya merasa tidak banyak terganggu Pak? Kita ini aja percaya diri aja. Kita percaya diri seolah-olah hambatan itu memang ada, tapi jangan dijadikan itu suatu hambatan atau kendala. Itu aja. Itu Nina bangun. Nina bangun jam. Kebanggaan anak sebegitu jauh mau datang ke sini gitu, hanya sekedar untuk istilahnya menimba ilmu yang ada dari saya yang keadaan papa beginilah gitu. Itu saja bangga gitu, saya jadi bangga. Kayaknya bukan gimana ya tersanjung juga bisa dikatakan, karena melihat anak jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mendapatkan satu goresan kapur di papan tulis dari saya. Saya lihat semangat belajar mereka itu tinggi. Jadi saya itu nggak pantas, rasanya nggak pantas untuk menyanyiakan mereka.
Saya melihat kalau lagi sendiri, saya melihat sekolah ini, saya ingat perjuangan dulu gitu. Waktu kita belum punya sekolah begitu susahnya, begitu prihatinnya, angin ya ada angin besar ya, keanginan. Kadang kita berhenti belajar karena buku berterbangan gitu. Kemudian kalau ada hujan, hujan masuk ke dalam. Sekarang saya masih hidup juga, saya udah merasakan pahitnya kerja di sini, di perkebunan teh. Takutnya anak-anak saya juga takut begitu. Udah kelas 6, kalau laki-laki ya kalau udah besar ikut kerja. Kalau perempuan udah 14, 15, kalau udah ada jodohnya dikawinkan. Kerjanya metik teh juga. Kalau menurut cita-cita dia sih mau menjadi guru katanya. Tapi itu tidak tahu. Karena modal dan itu saya udah dibilang tadi kan sekolah nggak cukup di SD doang. Harus lanjutan SMP, SMA. Sedangkan di sini tempatnya di mana? Kalau ke bawah resikonya besar. Itu aja. Kalau Bapak setuju nggak Deden jadi guru, Pak? Insya Allah setuju. Asal jangan petik teh aja seperti saya. Saya gak mau jadi pemetik teh karena pemetik teh itu kehujanan, kepanasan. Saya mendingan aja lanjutin sekolah agar bisa menjadi orang yang berguna. Pentingnya sekolah bagi saya itu untuk membahagiakan orang tua, agar orang tua tidak kerja lagi gitu. Biar saya aja yang kerja gitu kalau sudah besar. Kalau orang tua kerja apa nih? Kerja pemetik teh. Dua-duanya. Iya. Kamu ini enggak, ini kan aku ngobrol-ngobrol nih sama orang-orang kampung sini kemarin. Katanya kalau yang anak-anak pemetik teh itu yang cowok nanti jadinya pemetik teh juga, sementara yang perempuan nikah muda. Iya. Itu gimana menurut kamu nih? Kalau menurut aku sih, ya gimana ya? Emang sih perempuannya di sini suka gitu, yang belum tamat sekolah baru kelas 5 udah pada nikah. Gitu. Ada juga sih temen deket aku gitu, baru belum ujian kelas 6, baru mau menginjak ke kelas 6 udah nikah, sekarang udah punya anak. Terus dia juga sekarang jadi pemetik teh kayak suaminya gitu. Suaminya kan dulunya pemetik teh, jadi dia juga ikut jadi pemetik teh gitu. Aku nggak mau jadi pemetik teh. Kenapa? Ya nggak mau dong, nggak mau nurutin mama sama papa aku. Kalau mama sama papa aku nasibnya kayak gini, aku pengen aku yang agak lebih baikan dari pemetik teh, seperti kerja di gitu. Nggak mau jadi pemetik teh. Kalau nikah muda? Kalau nikah muda ya apa ya? Ya kalau udah ketemu sama jodohnya kali ya apa mau dibilang.
kalau itu dulu kecelakaan saya waktu saya naik kendaraan bermotor, waktu dulu di Baros di Pandeglang gitu. Jadi saya ya senggolan dengan kendaraan lagi gitu. Kemudian ya tulang di bagian atas lepas dari sandinya gitu. Ya itu aja. Ya mungkin ini suatu kecelakaan tapi ada hikmahnya. Kalau saya sehat juga belum tentu jadi begini gitu. Tapi ini saya ambil hikmahnya aja. Tidak kecewa dengan keadaan, dengan kecacatan saya enggak. Bahkan itu untuk bertafakur diri, untuk merenung diri, ya alhamdulillah saya jadi manusia yang membawa tongkat, tapi alhamdulillah bisa berguna untuk orang lain. Prasasti udah ada sejak kapan itu Pak? Sejak sekolah ini sendiri. Berarti tahun 97. Bentar. Ya, kita kosok dulu. Ini adanya di Bapak sejak kapan Pak? Iya. Ini adanya kapan? 97 ya. Didirikannya sekolah ini aja. Nanti kita kosok dulu ya. Iya, masalahnya kalau saya sih ada suatu kebanggaan sebetulnya kalau saya lihat ini gitu. Kalau saya lihat tanpa ini kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Arti pendidikan untuk saya itu sangat amat dibutuhkan. Karena kita kan dikatakan tanpa pendidikan sulit untuk melangkah bebas. Insya Allah kalau memang mereka sudah menyadari, terutama orang tuanya, pentingnya akan arti pendidikan, itu pasti akan terputus untuk mata rantai lingkaran setan itu. Kita bangganya Pak Haji Edi Oswald. Alhamdulillah. Saya punya ini ya kayaknya lebih daripada punya harta yang saya ini. Rasanya perasaan saya udah nggak menganggap diri saya itu cacat, enggak. Saya menganggap bahwa diri saya kunci saya bertahan itu atau bisa bertahan sampai saat ini ada satu, menganggap bahwa diri saya sehat, diri yang lain tuh yang cacat, itu aja. Saya itu gitu. Maka saya sih ya percaya diri aja gitu. Ada orang yang menghina saya, itu menambah motivasi saya untuk lebih maju, bukan lebih down untuk saya, bukan mematahkan semangat. Bahkan sebaliknya saya berusaha untuk lebih maju. Dengan ada penghinaan itu saya harus. Karena apa tujuannya? Untuk bisa memperlihatkan kepada mereka saya mampu. Parkir. Kita parkir di sini. Ya nyari duit lah. Karena di sini tempatnya parkir ya di sini lah. Gitu.
Ya nyari duit tambahan lah buat ongkos anak sekolah gitu. Terus, yuk. Yang nggak tentu ada 40, ada 50, tergantung dari banyak pengunjung aja. Itu kalau pengunjung rame ya pendapatan juga banyak. Makasih Pak. Nggak malu. Kenapa harus malu? Saya rasa pekerjaan parkir juga bukan pekerjaan yang hina. Daripada jadi pengemis. Ya alhamdulillah saya merasa bangga. Saya merasa bangga sekali gitu. Karena apa? Kebanggaan saya itu dapat memberikan sesuatu yang dianggapnya oleh diri saya sendiri juga tidak berharga, tapi ternyata untuk orang lain berharga. Itu adalah kebanggaan saya. Harapan terbesar saya di sini, anak di sini maju, tidak lagi mengikuti jejak orang tuanya. Itu aja harapan saya, agar bisa mandiri dengan ilmu yang ada, dia bisa mandiri gitu. Kemudian bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada orang tuanya gitu.